Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam KPA Online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami kembali bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami bisa mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam KPA Online dengan tema Rumahku Rumah Doa. Bapak Ibu semua, bacaan kita hari ini kita akan ambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai yang keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat firman Tuhan ini merupakan satu bagian dari khotbah saya di minggu ketiga bulan Februari tentang mengasihi keluarga. Nah, hari ini temanya adalah rumahku rumah doa. Itu adalah tema yang saya ingin menjadi satu tema kecil yang di minggu ketiga kemarin, ini menjadi pokok pembahasan yang kita secara fokus kita membahasnya agar Bapak Ibu dan saya tentunya bisa kembali mengevaluasi apakah rumah saya, keluarga saya sudah menjadi rumah doa, menuju rumah doa, ataukah sebenarnya rumah saya itu bukan rumah doa, malah rumah saya adalah tempat di mana ring tinju itu dibangun. Nah, saya sebagai seorang yang bekerja di dunia perbankan sering melihat tentang bagaimana bisnis dibangun. Seorang yang berhasil dalam bisnisnya ini luar biasa, saya sering melihat dan banyak. Ada yang dari orang nggak punya, dia bangun dari nol sampai bisnisnya miliaran bahkan triliunan. Tapi dari banyak contoh yang mengagumkan tersebut, seringkali saya juga melihat bahwa orang yang sukses membangun bisnisnya belum tentu sukses membangun rumahnya. Seringkali orang yang sukses dalam pekerjaannya malah tergagap-gagap, terbanting-banting dalam membangun rumah tangga dalam kehidupan keluarganya. Mereka punya bangunan yang megah, rumah yang megah. Mereka punya satu gambaran, misalnya alat musik, ya, satu set alat musik yang mewah di sana. Istri yang cantik, pintar, anak-anak yang terpelajar, tapi mereka satu pun tidak bisa menghasilkan satu musik, satu lagu yang harmoni. Rumah tangganya tidak dibangun dalam kualitas, hanya soal tampilan depannya luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4 tentang bagaimana membangun sebuah rumah doa. Bukan megahnya bangunan fisik, tapi soal kualitas kehidupan di dalamnya. Pertama, untuk membangun satu rumah doa, maka hikmat adalah fondasi yang tidak terlihat, tapi itulah pondasi kita. Dengan hikmat rumah didirikan. Dalam konstruksi sebuah gedung bertingkat, bagian yang paling menentukan kekuatan bukanlah catnya, bukanlah kaca yang mengkilap, bukan hanya semennya, atau campuran atau batanya, tapi melainkan pondasi yang tertanam jauh di dalam tanah. Semakin kuat pondasinya, maka semakin kuat bangunan itu berdiri dan semakin tinggi bangunan itu bisa dibangun. Pondasi itu tidak terlihat, tapi penting. Pondasi itu juga menentukan nanti bangunan mau tingginya kayak apa. Ada pondasi yang model cakarayam. Oh, ini bisa dibangun untuk 2 lantai. Ada yang pondasi kolom. Oh, ini apa? Iya, saya kurang bisa menjabarkannya. Tapi pondasi yang tepat
dengan tertanam yang tepat, dengan posisi yang tepat akan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Potensi bangunan untuk menjadi potensi bangunan tinggi akan lebih berpotensi daripada pondasi yang asal-asalan. Hikmat adalah pondasi kita. Yakobus 1 ayat 5 itu selalu saya ingatkan bahwa kita itu minta hikmat sama Tuhan. Mendirikan rumah itu dengan hikmat. Artinya meletakkan doa sebagai batu pertama, atau kita itu jangan menempatkan pengalaman kita sebagai dasarnya, tapi menempatkan firman Tuhan dan doa sebagai cara kita untuk mengikat dan memberikan arah yang tepat di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang tua yang hanya memberi instruksi, tapi menjadi orang tua yang memberikan teladan. Jangan menjadi anak yang hanya menuntut, tapi menjadilah anak yang membangun juga. Kehidupan kita dalam rumah tangga akan menentukan keberhasilan kita di luar. Ada orang bilang, loh, ada orang yang gagal dalam rumah tangga tapi berhasil di luar. Bayangkan jika rumah tangga mereka itu merupakan rumah tangga yang solid, mau seberapa besar kesuksesannya mereka. Bisa berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang mereka dapatkan sekarang. Hal yang kedua, kepandaian. Struktur yang tahan kekuatan, tahan badai. Kepandaian ini ya, merupakan satu gambaran dari bagaimana kita membangun bangunan tersebut. Jika tadi hikmat adalah pondasi, kepandaian adalah bagaimana kita membangun rumah tersebut. Katakan firman Tuhan adalah dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi bangunan itu ditegakkan itu dengan kepandaian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa bicara tentang kepandaian, itu bicara tentang pengetahuan dan pengalaman. Itulah adalah stabilizer dalam rumah tangga kita. Kepandaian itu adalah tentang pengetahuan dan pengalaman. Jadi gak ada orang bilang, saya itu berpengalaman, meskipun pengetahuannya kurang. Itu juga tidak akan berhasil. Bicara rumah tangga, bicara rumah, bicara keluarga, kita akan bicara bagaimana kita membangun kualitas dalam kehidupan kita semua. Jadinya yang bertumbuh bukan hanya anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua juga bertumbuh. Kita sebagai anak, apalagi kita dituntut untuk bertumbuh. Bukan secara fisik saja, tapi secara kedewasaan dalam kehidupan. Artinya gini, seorang yang menjadi orang tua, dia adalah seorang anak yang telah menjadi dewasa. Jangan jadi punya keluarga dulu baru dewasa, kebalik. Seharusnya menjadi dewasalah baru kita berkeluarga. Itu hal yang penting. Artinya ketika kita secara normalnya adalah kita seorang yang berkeluarga, kita adalah seorang yang dewasa bertemu, lalu kita melahirkan anak-anak kita, lalu kita bersepakat dengan anak-anak kita untuk sama-sama dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Yang dewasa menjadi matang, yang anak-anak menjadi dewasa. Untuk menjadi seorang yang dewasa dan matang, untuk menjadi seorang yang bertumbuh, maka dia butuh bukan hanya sekedar hikmat, tapi tentang kepandaian, tentang pengetahuan dan pengalaman. Makanya saya selalu ingatkan, jangan hanya menginstruksikan sesuatu, tapi kita juga berinteraksi. Dari interaksi ini, dari komunikasi ini, kita mengajari anak kita. Dari komunikasi ini, kita juga diajari sesuatu oleh anak kita. Jadi kalau orang tua selalu ngomong, saya terbuka terhadap saran, kritikan gak apa-apa. Saya yakin 90% orang yang ngomong bahwa dia terbuka terhadap saran, terbuka terhadap kritik saja. Saya orang yang terbuka. 90%-nya, 99% bahkan, dia orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Karena saya sering dengar ucapan itu, nadanya bukan tentang orang yang rendah hati, tapi tentang orang yang sombong dan dia sedang mencari lawan untuk diajak debat. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita berdebat?
Harusnya kita berdiskusi. Diskusi berarti dua arah. Diskusi berarti setiap orang harus punya pikiran, oh, pendapat saya belum tentu benar. Pendapat orang lain bisa saja lebih baik. Jangan dibalik. Oh, pendapat saya memang belum tentu benar, tapi belum tentu gue juga benar. Kalau caranya seperti itu, tidak akan pernah ketemu. Makanya dibutuhkan kepandaian. Ada pengetahuan, ada pengalaman, ada keterbukaan dalam kita belajar. Orang tua butuh belajar. Bahkan dia butuh belajar lebih kuat lagi daripada seorang anak. Anak akan belajarkan step by step. Orang tua tidak bisa step by step. Seorang yang dewasa menjadi orang tua, dia akan belajar semuanya dalam waktu yang cepat. Karena apa? Anak kita bertumbuh dengan cepat. Kehidupan kita pribadi pun sebagai pribadi, sebagai seorang lelaki maupun seorang wanita, juga membutuhkan pengetahuan, perkembangan, kemampuan kita untuk bertumbuh. Artinya sebagai orang tua itu berat. Jadinya jangan bilang, sudah bukan saatnya lagi saya belajar. Stop mengatakan itu. Itu salah. Karena dari kepandaianlah kita akan membangun rumah tangga kita. Dari kepandaian kitalah kita akan menentukan anak kita berkualitas atau tidak. Yang ketiga, rumah doa itu dibangun dari pengertian. Pengertian itu tentang interior hati yang bernilai. Firman Tuhan dikatakan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Pengertian adalah sebuah harta benda yang berharga. Seorang yang mengerti itu, saling mengerti itu akan mengerti akan membantu membangun pemahaman terhadap orang lain. Seorang suami akan mengerti dan tidak mudah mengkritik istrinya. Kowe ning omah kerjane opo? Kesele opo ya, paling cuma umbah-umbah karo itu. Loh, itu capek Bapak Ibu. Saya pernah mengalaminya. Itu capek. Saya lebih baik bekerja. Istri bilang, loh ning kantor paling cuma lunggah-lungguh tok. Loh, itu juga capek. Anak kita mungkin kita bilang, kelihatan nanti kamu merindukan masa-masa sekolah kalau kamu sudah bekerja. Loh, sekolah itu ya berat, Bapak Ibu. Di sekolah lah kita belajar stres pertama, kita belajar takut pertama, kita belajar tertekan pertama. Karena itu butuh seorang suami mengerti istri, istri mengerti suami. Lalu butuh anak mengerti orang tua mengerti anak. Saya tidak mau masuk kepada Filipi, di Filipi yang tentang hak dan kewajiban suami dan istri dan seorang tua. Tapi percayalah dalam satu hal. Dalam keluarga, interior, mau keluarga itu jadi keluarga yang indah. Seperti interior dalam rumah yang mewah. Maka pengertianlah kuncinya. Bapak Ibu bisa mengerti orang lain. Kalau saya ditanya, bagaimana kita belajar mengerti orang lain? Hanya satu caranya. Kita belajar mengerti orang lain dari apa? Mendengar. Dan tidak cepat berbicara. Dengarkanlah. Dengar itu dengan 3 hal. Yang pertama, dengarkanlah dengan telingamu. Dengarkanlah dengan telingamu. Artinya kita benar-benar dengar dengan baik. Yang kedua, dengarkanlah dengan matamu. Artinya ketika kita mendengar, pastikan ada kontak mata. Kita melihat yang berbicara. Ojo mbok tinggal turu, istilahnya seperti itu. Lihatlah dengan itu. Yang ketiga, dengarkanlah dengan mulutmu. Artinya, kok dengarkan dengan mulut? Artinya ketika kita mendengar, maka mulut kita akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mempertajam supaya dia bisa bercerita lebih luas lagi. Saya belajar untuk mendengar seperti orang menginterview, mewawancarai. Oh ya gitu, kenapa kok bisa seperti itu? Lah menurutmu, pendapatmu? Dengan begitu orang merasa dihargai. 3 pendengaran ini yang harusnya kita bangun, Bapak Ibu. Mendengar dengan telinga kita, mendengar dengan mata kita, dan mendengar dengan mulut kita. Itu artinya kita benar-benar dengar. Satu waktu kita akan belajar mendengar dengan hati.
Saya inginkan Bapak Ibu semua kita belajar 3 hal ini. Bahwa rumah itu dibangun dari hikmat sebagai pondasi. Yang kedua, pengertian adalah dinding struktur yang kuat untuk membangun rumah itu. Dan yang ketiga, pengertian adalah interior yang membuat rumah itu terlihat mewah. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, agar kami bisa membangun hidup kami, keluarga kami, dan menjadikan keluarga kami ini menjadi rumah doa-Mu Yesus. Biar Engkau membentuk kami semua Tuhan, bukan hanya satu orang saja, tapi seluruh keluarga kami bisa membangun bersama keluarga ini, memiliki tanggung jawab yang besar dan membangun keluarga ini. Biarlah kami memiliki hikmat yang kami butuhkan, hikmat dari surga, agar kami bisa mengisi rumah kami dengan setiap hikmat dari Tuhan, kepandaian yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan sempurna dalam keluarga kami, dan melalui keluarga kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, kami bertumbuh, berbuah, dan berbuah di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup KPA online hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.